warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Senang banget nih bisa ketemu teman-teman semua. Apa kabarnya nih semuanya nih? Alhamdulillah, kalau aku nih baik ya, cuman agak puyeng nih soalnya habis ujian nih, Gap. Kalau yang lainnya gimana? Aku juga lagi pusing nih habis ngerjain tugas ospek banyak banget. Iya kan, apalagi kita tuh lagi online kan, kayak pusing banget gak sih? Apalagi kita nggak bisa sosialisasi sama teman-teman. Tapi ya guys, aku tuh denger-dengar UNER tuh bentar lagi akan ngadain kuliah offline loh. Kalian tahu nggak sih berita itu? Kemarin sih sempet denger-denger ya. Ya, aku harap sih Bener-bener. semoga cepet terrealisasi ya, supaya kita tuh nggak stres di rumah terus. Oke, lanjut aja ya guys. Kita akan masuk ke topik kita. Kemarin kan kita udah kuliah umum nih, yang temanya itu aku berkarya, aku mengukir sejarah. Nah, eh, aku mau tahu dong nih sama kalian pendapat kalian tentang kuliah umum kemarin. Iya nih Al, kemarin kita kan topiknya membahas tentang aku berkarya, aku bahas sejarah. Nah, tapi sejarah di sini tuh bukan pelajaran sejarah ya, tapi bagaimana kita ini hidup mengukir sejarah hidup kita. Bener banget nih si Ayu. Nah, kalau kita mau punya sejarah hidup tuh, kita harus berwarna, kita harus berkarya dengan memberikan impact sama orang lain supaya hidup kita tuh nggak flat-flat banget. Apalagi kita perannya sebagai generasi muda kan, which is 10 tahun ke depan Indonesia tuh kita yang akan nakodain, kita yang bakalan jadi pemimpinnya. Iya, bener banget nih apa yang dibilang Nuril. Menurutku ya, status kita sebagai mahasiswa itu sangat berprivilege, Jo. Nggak semua orang itu bisa berkuliah kayak kita, ditambah lagi kita punya kesempatan buat kuliah di UNER. Bukan kaleng-kaleng nih univ kita. Tapi ya menurutku menjadi mahasiswa yang cerdas di bidang akademik itu belum cukup. Kita juga harus punya moral dan karakter yang baik sesuai dengan motto UNER, Excellent with Morality. Benar nggak BTW sih guys, guys? bener banget sih ya Iniza. Tapi ya, BTW kemarin tuh kan ada tiga narasumber ya. Ada Pak Iman, ada Pak Tantowi, terus juga ada Pak Nasi ya. Nah, aku tuh mau tahu nih, dari ketiga narasumber itu, mana sih pemaparan mereka yang kayaknya ngena banget ke diri kalian? Kalau aku sih ya, Gap, itu Pak Tantowi. Waktu Pak Tantowi ceritain tentang masa-masa sulit beliau sebelum sukses itu, aku jadi semangat banget nih buat mengikuti jejak sukses beliau, bahwasannya semua itu dimulai dari mimpi yang sederhana. Dan benar banget apa yang disampaikan beliau, kalau sukses itu butuh air mata dan pengorbanan. Semua itu butuh proses. Menjadi manusia profesional itu juga salah satu ciri orang sukses. Iya, kalau buat aku sih, waktu Profesor Muhammad Nasi bilang kalau berkarya dapat dilakukan dari hal kecil di bidang kita masing-masing. Nah, semangat untuk berkontribusi ini bisa menghantarkan diri kita jadi seseorang yang berguna. Orang jadi tahu dengan karya dan kontribusi kita, maka orang menganggap kita ada, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dengan berkarya. Waktu Panasih mengatakan hal itu, aku jadi sadar makna berkarya. Kalau cara kalian berkarya dengan berkontribusi tuh gimana sih guys? Kalau aku sih suka banget ikut bergabung di organisasi gitu. Nah, dalam organisasi itu kan pasti akan banyak melakukan program kerja. Salah satunya program kerja di bidang sosial, seperti memberikan bantuan sosial, penyuluhan ke panti asuhan, dan lain-lain. Itu kan salah satu bentuk kita berkontribusi dan memberikan impact buat orang lain. Iya, setuju banget sama Nuril. Kalau aku ngena banget nih sama pemaparan Pak Iman Prihandono saat beliau bilang komponen yang diperlukan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar adalah memelihara nilai-nilai kebangsaan, ekonomi yang stabil, negara menjadikan masyarakatnya menjadi sejahtera dan tidak bergantung dengan negara lain. Kesetaraan antar masyarakat memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan jika kita memiliki pendidikan yang baik, SDM kita juga akan baik. Kata-kata itu bikin aku merasa kalau kita tuh harus bisa menjadi warga negara yang bermanfaat bagi Indonesia. Wah, ternyata kalian tuh keren-keren banget ya. Kalian tuh nyimak pembahasan para narasumber dengan baik. Nah, terus aku tuh juga kurang ngerti tahu waktu aku kuliah ya, dosen tuh selalu nyinggung tentang masalah kampus merdeka. Kalian tuh ada yang tahu nggak sih kampus merdeka itu apa? Aku tuh kurang ngerti tahu.
Nah, jadi gini, Gap. Kampus Merdeka itu merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia agar memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Oh gitu, Ras. Oh, ternyata kampus Merdeka itu bermanfaat juga ya buat mahasiswa sekarang ya. Apalagi di keadaan pandemi gini. Em, Terus kemarin tuh Pak Iman bilang kalau sekarang profesi petani udah berkurang drastis ya. Kalau menurutku itu karena banyak orang desa yang berpikiran cari kerja di kota itu gajinya lebih besar. Terus gimana ya kalau misalnya lama-lama profesi petani udah gak ada yang minat? Iyalah yuk, kebanyakan juga orang-orang ini pasti milihnya kerja-kerja yang udah di kantoran gitu, yang ada AC-nya, daripada kerja yang di sawah panas-panasan. Tapi jangan salah, kamu mau nanti udah gak ada yang suplai beras ke kota. Pekerjaan jadi petani memang melelahkan, tapi mulia. Kalau saranku sih, kita sebagai mahasiswa di sini harus ikut kontribusi. Contohnya, mahasiswa jurusan teknologi maju bisa memberikan idenya untuk menciptakan alat yang bisa buat panen padi. Tapi Nuril, kalau menurut tuh nggak cuman mahasiswa teknologi maju aja sih. Kita-kita ini nih, kayak misalnya ada kedokteran, hukum, dan lain-lain, kita juga bisa ikut berkontribusi loh. Contohnya dengan mengikuti organisasi. Pasti kan di dalam organisasi itu ada program-program sosial ya. Nah, mereka tuh bakal terjun langsung kan, kayak melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dan aku tuh bisa kasih saran kalau penyuluhan itu kasih temanya itu bagaimana mengajak anak muda supaya tertarik untuk menjadi petani dan juga kasih saran-saran yang baik supaya eh, dan menjelaskan supaya prospek menjadi petani itu akan lebih baik ke depannya. Wah, berarti itu salah satu contoh kita berkarya dong ya. Betul, itu termasuk salah satu contoh kita berkarya. Contohnya nih kalau di aku ya, salah satu tugas buat aku ospek ini ada kegiatan bakti bakti nih. Jadi kita tuh memberikan penyuluhan tentang stunting ke masyarakat-masyarakat. Nah, itu termasuk salah satu gimana kontribusi kita sebagai mahasiswa kepada masyarakat. Wah, keren-keren banget nih kalian. Udah bisa memaparkan pendapat kalian dengan baik dan benar. Nah, terima kasih juga ya teman-teman udah mau kasih sharing-sharing tentang kuliah umum kemarin. Terima kasih udah mau menyempatkan waktu untuk bisa memberikan pemikirannya dan pemaparan teman-teman sekalian. Aku di sini mau menutup acara kita dan mohon maaf jika aku ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di keadaan offline nanti. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.